Halo, willkommen, selamat datang di channel Dini and Juju. Halo, ketemu lagi bareng Dini and Juju and Dini. Oke. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya. Iya. Kita ketemu lagi nih. Jadi kemarin itu aku jadi juri debat bahasa Inggris di kampus atau di tempat saya mengajar, tempat saya bekerja. Dan ternyata Dini itu mantan peserta debat bahasa Inggris. Iya, dulu saya adalah kontestan debat bahasa Inggris ketika SMA. Wah, di video sebelumnya luar biasa. Saya pernah mention kalau misalnya saya SMA tuh jarang banget di kelas gitu, karena emang kerjaannya itu aja ikutan lomba kemana-mana. Terus misalnya ada pelatihan apa saya ikut gitu, saya OSIS juga gitu. Berarti kamu bahasa Inggrisnya udah jangan ditanya lagi deh. Enggak juga, anak debat soalnya. Enggak juga sebenarnya, enggak juga. Karena emang saya tahunya tuh seringnya tuh baju dapat kosakatanya tuh gagal film sama lagu Westlife. Iya, sama ya. Iya gitu. Jadi tuh kalau saya meskipun saya jadi juri debat bahasa Inggris, tapi bukan berarti saya pinter bahasa Inggris. Saya nggak bisa bahasa Inggris kalah jawab sama Dini ya. Peserta debat kan kayak lomba sepak bola kan wasit belum tentu pinter main bola dong. Iya, wasit itu belum tentu dulu mantan pemain bola. Iya, gitu. makanya saya bukan peserta debat. Tapi tahu-tahu dia jadi juri debat gitu kan, aneh ya? Enggak. Tapi belum tentu juga Mbak Ju, si peserta debat ini lebih jago daripada jurinya. Belum tentu. Emang kebetulan pastinya aku jago bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris sudah kayak big box ya. beatboxing. Iya, jadi cerita dulu ya Mbak Ju. Iya. Zaman dulu itu saya mulai ikut berapa tahun yang lalu? 200 tahun yang lalu. 555 tahun yang lalu. Iya. Jadi itu waktu saya SMA, dan mulainya itu sebenarnya ikut lomba bahasa Inggris dari SMP maju. Ikutan dulu itu news reading gitu-gitu. Terus ada speech contest gitu. Tapi yang SMP itu news reading dulu, yang beneran masih beginner gitu. News reading, oke. Terus lanjut sampai SMA kelas 1 itu speech contest. Terus ikutan. Nah, terus akhirnya gara-gara saya suka ikutan lomba bahasa Inggris, akhirnya dibentuk kayak English Club gitu di sekolah aku. Terus ada latihan rutinnya, ada trainernya gitu, ada pelatihnya untuk lomba itu khusus buat lomba gitu-gitu. Kamu awalnya cuma bahasa Inggris tuh kenapa? Karena bapak Westlife dong. Kirain karena bapak guru bahasa Inggris. Kalau itu mengalir kayaknya, itu genetik. Dari lahir aku dengerinnya tuh musiknya bapak itu Queen, kalau nggak Iwan Fals Maju. Udah dua itu. Keren banget, bapak gue mah dangdut koplo. Bapak sukanya Queen sampai sekarang Queen. Queen sama Iwan Fals tuh aku sampai di luar kepala gitu, soalnya udah seringan dengernya itu gitu. Terus kata mama dulu emang dari kecil buku bacaan biasa gitu ya anak-anak bahasa Indonesia apa yang bahasa Inggris, aku lebih suka bahasa Inggris gitu. Jadi ya udah gitu. Terus SMP aku ketemu Westlife itu Baju, semakin aku digging gitu ke bahasa Inggris itu. Udah, terus ada news contest itu diarahkan ke situ sama bapak, diikutin lah dan seterusnya. Tapi Baju, aku tuh dilepas gitu, maksudnya anak-anak tuh pada dianterin loh. SMP kelas 2 dianterin sama bapak ibunya atau sama lesnya, klub lesnya. Boro-boro ikut les Baju, nggak ada, sendirian doang aku tuh. Iya, bapak juga nggak nganterin, mama juga nggak nganterin gitu. Jadi di situ aku kayak nyari teman sendiri gitu, akhirnya kenalan sendiri kayak gitu di situ tuh. Ya udah, terus tadi udah sampai kelas 1, kelas 2 itu speech contest, setelah itu baru ke debate gitu. Jadi news reading, speech, debate gitu sih. Terus kamu berapa kali menang di lomba debate bahasa Inggrisnya? Nggak pernah menang. Belum pernah menang kebetulan. Tapi jadi udah sampai ke kabupaten ya. Udah SMA udah lolos nih. Kecamatan berarti udah lolos. Terus melaju ke kabupaten berarti. Iya. Nah, di kabupaten itu aku di perempat final sih Mbak Ju.
sempet juga yang sama SMA, iya SMA beda kecamatan itu juga beda perlombaan, itu juga perempat final, belum pernah sampai yang semifinal. Tapi untuk anak SMP, SMA udah debat itu udah luar biasa loh. Saya baru debat, baru bisa bilang I love you doang. Apalagi di kampung SMA. Zaman dulu saya di kampung, apalagi orang tua juga nggak pernah mendukung untuk belajar bahasa Inggris atau belajar bahasa asing lainnya gitu. Paling disuruhnya apa? Ke sawah, sama ngasih makan kambing. Jadi nggak pernah suruh belajar. Kalau Mbak Juju, pengalaman jadi juri tuh gimana? Apanya sih Mbak Juju yang dinilai tuh? Oh ya, kalau untuk debat bahasa Inggris tuh ya banyak banget yang dinilai. Salah satunya itu korelasi antara motion dengan yang disampaikan oleh governor dan opposition. Ya. Jadi di debat itu kan ada governor, ada opposition. Benar. Governor itu ya pemerintah, nanti disanggah atau didebat sama si opposition yang nggak setuju gitu. Motionnya apa? Misalnya membahas tentang merokok di tempat umum kayak gitu. Misalnya pemerintah mengizinkan, nah opposition harus kontra dengan itu. Betul. Kadang-kadang peserta debate itu nggak kontra, malah pro. Misalnya ada motion apa, misalnya ada teroris yang dihukum mati misalnya gitu ya. Setuju atau enggak? Nah, setuju atau enggak? Kalau tim yang setuju gimana? Tim governor gimana? Tim oposisi gimana? Misalnya governor setuju harus dihukum mati. Nah, tim yang oposisi harus menolak itu, kayak misalnya ya nggak bisa itu kan melanggar HAM kayak gitu. HAM. Nah, itu harus ada korelasinya antara motion dengan argumen. Terus harus juga kontra dengan governor. Misalnya governor harus kontra dengan opposition kayak gitu. Jangan saling mendukung. Kemudian diskusi berarti bukan debate. Kalau udah dikasih waktu misalnya sama juri, kita ngasih waktunya 5 menit 20 detik ya per session misalnya. Sebaiknya digunakan semaksimal mungkin sampai pas. Kalau yang bagus tuh yang pas, tapi umumnya ada yang lebih, ada yang cuma semenit udah kelar. Jadi kita mau nilai apa? Iya. Selain tema, waktu juga ada pronunciation, itu udah pasti. How strong the argument juga gitu. Jadi di idea terus juga cara mereka ngomong, cara mereka pronunciation. Bener apa enggak? Vocabulary-nya harus juga kaya juga. Dan jangan keseringan lihat catatan, harus lebih banyak eye contact. Betul. Juga ini Baju, kalau dulu tuh aku dikasih tahu sama trainerku, jangan kebanyakan betul. Itu Baju. Itu penyakit aku tuh kebanyakan sebenarnya enggak juga, tapi itu selalu aku sisipin gitu loh di satu kalimat aku, dan itu yang paling waktu itu it was hard for me to train saying without gitu. Kayak gitu sih dulu. Selama ikut lomba debate bahasa Inggris itu ada pengalaman lucu nggak, Din? Ceritain dong. Ada banget. Nah, jadi dulu itu waktu kita lomba nih mau ke perempat final nih, penyisian perempat final ceritanya Baju. Nah, teman aku, kita kan satu tim 3 orang nih. Teman aku tuh groginya, nervousnya itu sampai kemana-mana pada saat itu. Karena kalau aku nggak keliru, dia baru pertama kali gitu. Jadi emang pertama kali ikut debat. Iya, baru pertama kali ikut debat. Dia anak kelas, waktu aku mau kelas 3 kalau nggak salah. Atau kelas 3, udah kelas 3 ya. Aku udah kelas 3. Dia masih anak kelas 2 gitu. Masih anak kelas 2 yang baru ikutan lomba-lomba gitu. Nah, groginya gimana? Ini yang lucu. Groginya itu dia mau ke belakangnya itu bukan BAK tapi BAB Baju. Jadi kan lama guys, lama gitu. Mana ini tuh udah mepet banget waktunya tuh kita tampil. Orang grogi, orang nervous itu macam-macam. Ada temenku yang kalau grogi tuh mau muntah coba. Jadi beda lagi kan. Tapi itu mending kan nggak takes time Baju kalau muntah. Kalau itu kan ke belakang yang itu kan ya takes time gitu. Jadi jadinya alhamdulillahnya tim yang lawan aku tuh mau diajak kompromi untuk mendahulukan tim debat lain gitu, yang maju duluan gitu ya. Udah alhamdulillah gitu. Dan alhamdulillahnya lagi ternyata mungkin sama Allah udah diatur kayak gitu ya Mbak Ju. Kan
di tim yang di dulu ini tuh ada rival sekolah aku, dan itu tuh emang kita tuh kayak ya rival gitu, kita harus menang lewat sekolah ini kayak gitu. Nah terus karena dia duluan jadi kita bisa baca taktiknya dia gitu. Nah itu kan untungan ya. Iya, alhamdulillahnya di situ. Nah ternyata yang sama lawan aku ke sekolah aku menang, terus kita ketemu di perempat final dengan si yang musuh bebuyutan itu. Ya meskipun pada akhirnya kalah sih. Kalah pada akhirnya meskipun kan biasanya kalah dulu di akhir kalah juga gitu. Kayak gitu sih, tapi iya senang gitu, senangnya di situ gitu sih. Kalau Mbak Juju apa, ada pengalaman seru atau pengalaman unik, pengalaman lucu nggak? Selama jadi juri debat bahasa Inggris itu mungkin lebih ke dilema kali ya Din, kayak sebenarnya udah ada form penjuriannya, kayak udah penilaiannya segala macam, tapi itu yang namanya juri itu juga punya hati nurani gitu. Kayak meskipun udah ada formnya, tapi ada di dalam hati kita tuh yang ini kayaknya nggak bisa deh kayak gitu. Jadi tuh dilemanya maksudnya gimana? Dilemanya lebih ke kayak misalnya si government satu tim ini, mereka pronunciation-nya udah bagus banget, udah ngomongnya tuh udah kayak Barack Obama lah lagi ngomong. Oke. Ya udah lancar jaya gitu kan ngomongnya. Terus. Dan waktunya juga sampai sesuai dengan yang dimau gitu. Tapi mereka lebih sering membaca misalnya kayak gitu. Nah yang satunya yang opposition itu mereka nggak textbook, agak AE gitu. Iya, kayak aku tadi. Dan pemikirannya bagus banget. Tapi waktunya cuma semenit ngomongnya. Sayang. Iya, dilemanya di situ. Tapi pada akhirnya yang menang yang mana? Which one? Yang lancar bahasa Inggrisnya. Oke. Tapi yang berat banget itu pas ternyata meskipun mereka ngomongnya sedikit, itu efektif. Dan saya setuju banget dengan pendapat mereka. Yang cuma 1 menit tadi itu ya. Iya. Maju. Ya. Ada tema menarik apa ketika debat, ketika selama Mbak Juju jadi juri debat bahasa Inggris ya? Temanya ya yang sekarang ini, kalau yang dulu kan udah nggak relevan. Karena kalau kita ngasih tema itu harus yang lagi booming saat ini, nggak bisa dong yang udah basi ya. Kayak misalnya saat ini tuh lagi gontok-gontokan antara kerja keras dengan kerja cerdas, mana yang lebih penting. Nah ini antara government sama opposition. Itu tuh yang misalnya government lebih mendukung kerja keras, yang opposition mendukung kerja cerdas. Dan masih banyak lagi sih, kayak misalnya reporter sepak bola itu kalau yang sampai violence, menyebabkan kerusakan segala macam itu. Yang harus dihukum siapa itu nanti bisa diperdebatkan juga. Kemudian ada tema lagi tentang sosial media, misalnya apakah sosial media itu harus pandai memfilter fake news, hoax dan sebagainya gitu. Hate speech juga kayak gitu sih. Kalau kamu dulu pernah ikut debat itu, temanya apa aja, Din? Kalau aku ingatnya yang pas menang baju. Wih, menang. Jadi dulu itu tema ketika aku menang di beda penyisihan, itu tuh temanya yang diperdebatkan adalah apakah efektif sekolah hingga jam 4 sore. Karena waktu itu di seluruh kabupaten di tempat aku sekolah dulu, itu lagi nge-hype kalau sekolah sampai sore itu anaknya itu belajarnya semakin lama, dan itu akan meningkatkan reputasi sekolah kalau anaknya muridnya pintar-pintar gitu lah, Maju. Oh iya. Nah, jadi itu apakah itu tuh berbanding lurus gitu dengan beneran si muridnya pintar-pintar kayak gitu. Outputnya berbanding lurus dengan outputnya kayak gitu. Jadi diperdebatkan di situ apakah efektif gitu pulang sampai sore gitu. Kayaknya kalau perdebatan kayak gitu bakalan debat kusir. Harusnya hal semacam itu tuh diteliti aja. Ada kan penelitian, yang ini kita dari sudut pandang pengajar di universitas kan, harusnya penelitian kita dari sudut pandang luar ya, bukan yang sebagai peserta debate gitu. Dibuktikan harus secara empiris terbukti gitu, efektif atau enggaknya. Iya, tapi ini kan kita emang diperdebatkan, jadi
dari sudut pandang siswa tuh gimana. Betul, gitu. betul. Memang kadang di debat itu yang dinilai memang bukan iya ininya. itu, gonta-gontaannya itu. Iya, betul. Jangan sampai ada kesepakatan. Iya, idenya. Kalau sepakat ya ngapain debat kan? Diskusi aja. Diskusi Ngopi-ngopi. Ngopi bareng. Tapi yang enak tuh ya Baju ketika ada tema itu, yang dapatnya itu yang oposisi. Enak banget. Dan tim aku oposisi, makanya menang. Seringnya oposisi ya? Enggak, pernah dapat government. Tapi kalau dapat government yang pas temanya ini oke, juga pernah menang juga sih. Jadi lomba debat bahasa Inggris itu kriterianya atau aturan-aturannya itu harus ada government dan harus ada opposition. Iya, dari dua tim yang saling melawan ini gitu. Jadi government itu ada isu yang kita lempar, nanti government itu bisa setuju bisa enggak, nanti opposition harus tidak melawan. Setuju. Betul, harus melawan si government gitu. Dan pesertanya juga biasanya 3 ya. Per tim, per tim itu ada 3. 1, pembicara 2 dan pembicara 3. Dan biasanya juga per tim itu sudah menyiapkan gitu baju. Kalau ada satu orang yang dia itu tugasnya melawan gitu, dan 2 orang ini 2 orang yang melawan, 1 orang yang mempertahankan pendapat timnya gitu. Nah, waktu itu tugas aku sebagai yang mempertahankan pendapat tim aku gitu. Seringnya aku menjadi tugas itu. Jadi kalau nyerang itu aku bisa notes gitu, cuman kurang gitu loh, Baju kurang terus gitu. Aku kan nggak tegaan, nggak kasihan gitu kadang-kadang juga. Jadi teman aku gitu, dan ada waktu itu kakak aku yang dia emang oke banget. Jadi aku bertugas untuk mempertahankan pendapat tim aku. Ya memang itu harus ya. Terus mungkin ada teman-teman yang nonton di sini kayak gimana sih caranya biar bisa menang lomba debat gitu, debat bahasa Inggris, English debate competition, gimana caranya? Nggak ada shortcut ya, nggak ada shortcut. Tapi yang jelas kalau di kampus kalian atau di sekolah kalian ada English Club harus ikut. Iya, dan harus ikut. Karena di situ emang kita belajar teorinya ya. Iya, belajar teorinya. Bahkan pronounce itu aku ingat Baju, trainer aku dulu ngasih tahu kalau pronounce T dan P itu ada kertas gitu. Kalau bilang T dan P kertasnya sampai bergetar tuh berarti udah benar. Iya benar. Dulu juga dulu guru bahasa Inggris aku gitu. Iya, diajarin gitu. Kertas misalnya kayak gini kan, misalnya kayak gini terus. Iya. Gitu iya, kan. Benar. Gitu. Sama gitu. Iya, kalau kertasnya getar berarti sudah betul. Iya, sampai kayak gitu aja dulu kan latihannya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau mau menang lomba debat bahasa Inggris atau yang anaknya mau ikut lomba debat bahasa Inggris itu harus ikut klub kompetisi bahasa Inggris dan sering-sering ikut kompetisi juga. Harus ikut dia jam terbangnya tinggi, harus tinggi gitu. Betul sekali. Tapi memang nggak ada shortcut. Rata-rata yang sudah ikut debat itu dari kecil mereka udah belajar bahasa Inggris kayak kamu. Udah belajar bahasa Inggris dari bayi kayaknya. Enggak juga. Jadi pertama kali keluar bukan nangis ya, kamu ya langsung hello world gitu. Hi guys gitu. Hi guys gitu. Seru banget ya, tapi waktunya udah cukup dulu ya Din ya untuk bahas tentang English debate competition dan ikutan English competition itu it was a very fun experience for me Mbak. Iya, very fun. Dan attitude juga harus diperhatikan ketika debat, karena meskipun kita oposisi atau kita mendukung government itu tuh masih tetap harus memperhatikan. Dengerin ya dari ahlinya debat bahasa Inggris. Enggak juga. Tetap memperhatikan offense gitu. Ini hanya berlaku ketika debat. Keluar debat ya udah kita temenan lagi. Betul. Gitu. Itu berlaku untuk semua kompetisi. Iya, semua kompetisi. Sepak bola, kompetisi masak, kompetisi pencaksilat ya semuanya. Kalau ada di atas panggung, ya udah kita tahu berantem. Di luar panggung, harus salaman lagi, baik-baikan lagi. Oke. Thank you for watching. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dengan tema yang berbeda lagi. Tentunya lebih menarik di Dini and Juju. Bye. Thank you. Thank you for watching. Cheers.